Pasca pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tewas dibunuh di Teheran, Iran, konflik yang terjadi di Timur Tengah semakin buruk. Bahkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah mengeluarkan perintah untuk melancarkan serangan langsung ke Israel sebagai balasan atas serangan ke Teheran yang menewaskan Ismail Haniyeh. Lalu sejauh apa kejadian ini akan berpengaruh pada situasi di Timur Tengah yang semakin hari semakin memanas? Kita bahas malam hari ini bersama pengamat politik Timur Tengah sekaligus dosen hubungan internasional UGM, Dr. Siti Mutia Setiawati. Selamat malam Bu Siti, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Mbak. Ya. Baik, Bu Siti, pasca tewasnya Ismail Haniyeh di Teheran dan juga ada Fuad Shukar yang juga meninggal, pemimpin tertinggi Iran seperti yang tadi telah dikatakan sudah ada perintah untuk menyerang balik Israel. Anda bisa menjelaskan kepada kami seperti apa kira-kira dampaknya kejadian ini terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah? Ya, ya baik. Bisa didengar suara saya? Terdengar Ibu. Ya, mungkin oke. Saya dalam perjalanan ya habis monitoring mahasiswa KKN di Banyuwangi, jadi mungkin kalau mohon maaf kalau mungkin kurang jelas. Baik. Tapi pertama saya ikut prihatin terhadap terbunuhnya Ismail Haniyeh ini. Yang kedua, memang Israel itu sudah provokasi yang sangat mendalam, ya provokasinya itu sudah dikategorisasikan sebagai provokasi yang pantas kalau dijawab dengan keras, ya oleh lawannya, yaitu dalam hal ini oleh Palestina sendiri maupun oleh Hizbullah di Lebanon maupun mungkin kemungkinan Suriah. Jadi sebelumnya itu Israel telah membunuh jenderal Iran di Damaskus, di konsulat jenderal Iran di Damaskus, yaitu Qasem Soleimani. Kemudian dia juga membunuh pemimpin Al-Quds juga. Kemudian dia juga membunuh wakil sekjen Hizbullah, wakil sekjen Hizbullah itu Fuad Shukar, yang dalam hal ini telah menyulut reaksi akan balas dendam dari Hizbullah. Jadi yang saya lihat adalah yang diserang Israel ini adalah dia melanggar kedaulatan negara, ya. Dalam hal ini Ismail Haniyeh dibunuh di Teheran, di ibu kota Iran, kemudian Fuad Shukar dibunuh di Beirut, ibu kota Lebanon, dan kemudian ada jenderal Iran yang dibunuh di Damaskus, ibu kota Suriah. Ini dia memang sudah provokasi terhadap tiga negara yang selama ini memang mendukung perjuangan Arab Palestina. Jadi kalau nanti terjadi eskalasi itu tidak hanya kemungkinan tidak hanya akan kekuatan gerakan politik Islam seperti Hizbullah maupun Hamas, tetapi akan kemungkinan adalah negara, dalam hal ini Iran, Lebanon, dan Suriah. Kalau ini terjadi, memang ini mengacaukan rekonsiliasi antara Hamas dengan Fatah serta 12 fraksi PLO yang lain di Beijing seminggu yang lalu, ya ada deklarasi Beijing yang menyatukan Hamas dengan Fatah. Baik. Itu membuat panik, ya sebetulnya membuat panik Israel sehingga dia membunuh pemimpin Palestina. Pembunuhan terhadap pemimpin itu menunjukkan ketidakberhadapan sebuah negara, karena dia tidak kuasa mengatasi perang itu. Kita sudah tahu Hamas itu hanya gerakan politik Islam yang bukan negara, dia gerakan politik saja, tapi sudah perang selama 9 bulan, tidak ada menunjukkan bahwa Israel itu menang. Ya, dalam hal ini kan tidak ada yang ada indikasi bahwa Israel itu menang. Dia semakin panik terhadap. Halo, bisa didengarkan? Masih bisa terdengar, Ibu? Ya. Jadi dia menunjukkan bahwa Israel itu panik, ya kemudian dia melakukan pembunuhan. Dan ini bukan yang pertama, yang dulu dia sudah pernah membunuh
ketua Jihad Islam yaitu Ahmad Shah Yassin. Ya, jadi Ahmad Shah Yassin telah dibunuh dan itu tidak membuat Baik. tidak membuat ya Palestina Baik. kendor perjuangannya. Baik, Ya, Bu Siti, tadi Anda mengatakan Israel ini sedang melakukan provokasi besar-besaran dan terus-menerus. Apa sebenarnya tujuan dari provokasi Israel ini? Ya, kalau tujuannya jelas itu memperlemah perjuangan Arab Palestina ya, karena dia kalau ada banyak yang mendukung itu kan akan membuat perjuangan Arab Palestina semakin kuat, sehingga dia harus melemahkan ya, jadi melemahkan perjuangan. Tetapi yang dia hadapi adalah semakin kuat gitu. Dulu Ahmad Shah Yassin dibunuh itu Jihad Islam kan menumbuhkan Hamas. Jadi pembunuhan yang tidak beradab ini memang akan memicu eskalasi konflik di Timur Tengah. Tetapi sebetulnya kita kalau apa yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia bisa membujuk China untuk tidak sekedar menjadi fasilitator dalam mendamaikan Hamas dan Fatah, tetapi mungkin menjadi mediator ya dalam hal ini supaya mereda bahwa pihak Palestina, pihak yang mendukung Palestina, apakah itu Hizbullah maupun Suriah, ya, itu dan juga Hamas itu tidak melakukan balas dendam. Karena kalau melakukan balas dendam ini kan dirugikan adalah rakyat Palestina sendiri dan juga kemungkinan ya rakyat Israel yang mungkin juga tidak menyetujui perang ini semakin melebar. Ya. Baik, Bu Siti, dengan terbunuhnya Ismail Haniyeh yang kita mengetahui sebagai pimpinan Hamas, apa dampaknya ini terhadap perang yang sedang berlangsung antara Israel dan juga Palestina di jalur Gaza? Kalau itu tetap saja Israel itu memang dia secara militer itu kuat. Itu harus diakui bahwa secara militer kuat, kemudian didukung oleh Amerika Serikat, dia akan semakin kuat. Gitu. Halo? Iya, silakan Ibu. Jadi cara itu tidak akan mengurangi eskalasi konfliknya di Gaza, dia akan tetap saja oleh Israel, itu dugaan saya ya. Salah satu caranya adalah dengan terus-menerus menggempur Gaza yang sekarang ini korbannya sudah mencapai 91.000 kira-kira, sudah membuat displaced people kira-kira 1,5 juta orang, kemudian ditambah jutaan orang jadi pengungsi. Ya, kemudian ada reruntuhan gedung yang sampai 350 juta ton. Itu akan sepertinya akan semakin digempur terus sampai Hamas itu mengakui kekalahannya. Baik, Bu Siti, kita juga mendapatkan informasi bahwa Benyamin Netanyahu ini telah meminta bantuan pada Amerika Serikat, menelepon Joe Biden untuk membackup Israel kalau misalkan diserang oleh Iran. Melihat panasnya situasi saat ini, apakah mungkin, ini pertanyaan masyarakat banyak juga, mungkin tidak bisa memicu perang dunia? Wah, kalau itu saya tidak bisa menduga ya. Kalau perang sampai memicu perang dunia, saya berharap tidak terjadi seperti itu karena Iran itu Iran itu kan juga masih presidennya masih baru ya. Mohon maaf saya agak lupa namanya, tapi baru saja dipilih presiden baru menggantikan Ibrahim Raisi yang terbunuh juga beberapa waktu yang lalu. Itu saya rasa kalau pemimpin yang baru dan Ali Khamenei itu cenderungannya ke perdamaian. Semoga Iran itu tidak melakukan balas dendam yang meluas. Demikian juga Hizbullah dan Hamas, supaya deklarasi Beijing itu bisa diterapkan gitu. Ya, jadi ini provokasi ini harapan saya tidak memicu Baik. dendam.
Baik. balas dendam. Oke, baik Ibu Siti, kita berharap eskalasi di Timur Tengah ini bisa cepat meredah pasca kematian dari pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini, pengamat politik Timur Tengah sekaligus dosen hubungan internasional UGM, Dr. Siti Mutia Setiawati. Selamat malam Bu, sehat selalu.